Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 27 April. Pemerintah mendirikan pusat direct hiring pada akhir tahun 2007. Kendati demikian, sebagian besar majikan masih bergantung pada agen penyalur akibat berbagai kendala mencakup sengketa dan faktor bahasa. Menanggapi keluhan para majikan, Kementerian Ketenagakerjaan berencana meluncurkan program mediator pihak ketiga guna mengurangi sengketa antara majikan dan PMA. Jumlah pekerja migran di Taiwan telah melampaui 860.000 orang. Selain melalui agen penyalur swasta, pemerintah juga menyediakan pusat perekrutan langsung atau direct hiring untuk memangkas biaya. Namun, banyak majikan masih memilih jasa agen karena sulit menangani konflik pekerjaan. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan MOL merencanakan program mediator untuk mengurangi perselisihan antara kedua belah pihak. 他们如果有一些劳资之间的纠纷，透过这个协调人，让他们可以兼顾双方各自的主张。希望就是说有一个准备程序，在这个准备的过程里面，先厘清彼此的主张。 MOL berharap pihak ketiga ini dapat mencairkan sengketa antara pekerja dan majikan. Pakar menilai program ini seperti mekanisme mediasi sebelum masuk ke jalur hukum yang jika berhasil dapat menghindari litigasi. Mereka juga menyarankan agar mediator dapat secara rutin memerhatikan hubungan kedua belah pihak dan membantu meluruskan kesalahpahaman sejak dini. 反正有协调人这个角色了哈，但是这个协调不会只放在末端去做劳资争议的处理。我们为什么要中介？就是因为雇主真的没有能力自己直接去对应移工啊，语言之外啦，比如我不方便讲的时候，那中介就扮演这个黑脸的角色。 Ormas majikan menjelaskan jika terjadi konflik pada jalur perekrutan langsung, majikan dan pekerja sering diminta menyelesaikan sendiri, berbeda dengan agen penyalur yang bisa memberikan bantuan mediasi. Mereka berpendapat fungsi mediator harus diperluas agar tidak saling tumpang tindih dengan fungsi agen penyalur saat ini. Pemerintah juga disarankan untuk memperketat pengawasan terhadap kualitas agen penyalur dan kompetensi PMA yang didatangkan. Kasus serangan acak terjadi di stasiun Taipei Sabtu lalu. Seorang pria berusia 40 tahun yang sedang berjalan di aula stasiun tiba-tiba menendang dan menyerang bocah perempuan berusia 3 tahun asal Filipina yang baru saja tiba bersama keluarganya di Taiwan pada hari itu. Usai menerima laporan, polisi segera menangkap tersangka. Kasus serangan acak terjadi di stasiun Taipei tanggal 25. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang berlarian di aula stasiun tiba-tiba ditendang hingga jatuh oleh tersangka bermarga Li. Investigasi awal menunjukkan bahwa oknum tidak senang karena gadis tersebut menghalangi pergerakannya. Pelaku diserahkan ke Kejaksaan Distrik Taipei atas tuduhan percobaan pembunuhan. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan tersangka juga menyerang secara acak warga yang sedang berlalu lalang di stasiun Songshan 10 hari sebelumnya. Kemarin seorang penumpang kereta ditemukan sedang mandi di dalam toilet serbaguna hingga air meluap dan menggenangi gerbong. Otoritas telah memanggil pria tersebut untuk dimintai keterangan. Pelaku menyebabkan pencemaran lingkungan di dalam gerbong dan akan didenda maksimal $7.500 Taiwan sesuai Undang-Undang Perkeretaapian. Penumpang kereta reguler nomor 1136 dihebohkan dengan air yang terus mengalir ke ruang toilet serbaguna hingga membasahi lantai gerbong. Kondektur segera datang dan meminta pria di dalamnya untuk berpakaian dan keluar. Rekaman kejadian ini pun viral di media sosial dan memicu perbincangan hangat. 台北所获报，台铁1136车次第5节车厢厕所疑似有民众洗澡。 Hasil penyelidikan menunjukkan pria bermarga Pan berusia 51 tahun tersebut bukanlah tunawisma terdaftar dan tidak tinggal di sekitar stasiun Taipei. Ia diketahui kerap meminjam uang dari penumpang di dalam gerbong MRT tetapi tidak pernah mengembalikan sehingga terjerat kasus penipuan. Tindakan mandi tanpa izin hingga mengotori gerbong telah melanggar Undang-Undang Perkeretaapian Taiwan. Pelaku terancam denda maksimal $7.500 Taiwan. 觉得很下课啊，怎么会有人这么做呢？太奇怪了吧？为什么要在火车里洗澡？我这辈子都没听过这种事情。 Menurut statistik, pada akhir April terjadi 3 insiden gerbong yang tergenang air. Pada tanggal 20, seorang pria lupa mematikan keran hingga kereta mengalami keterlambatan. Tanggal 25, seorang penumpang kedapatan mandi di toilet hingga konduktor memberikan peringatan melalui pengeras suara. Pasca insiden terbaru ini, pihak TRC telah meningkatkan intensitas pembersihan gerbong dan fasilitas toilet serbaguna. Lonjakan harga minyak global turut mendongkrak biaya operasional pada industri penerbangan. Maskapai China Airlines, Starlux Airlines, dan EVA Air melakukan penyesuaian fleksibel terhadap harga tiket sesuai kenaikan biaya aftur.
Pakar menjelaskan jika harga minyak terus meroket, harga tiket berpotensi naik sebesar 10 hingga 20%. Konflik di Timur Tengah telah mendongkrak harga minyak mentah Brent hingga melampaui $100 Amerika per barrel, mengakibatkan tekanan signifikan terhadap biaya operasional industri penerbangan. Maskapai Emirates Airlines telah menyesuaikan harga tiket keseluruhan. Etihad Airways juga telah menaikkan biaya tambahan bahan bakar. Berhubung biaya aftur mencakup sekitar 25 hingga 40% dari total biaya operasional, harga tiket bulan Mei berpotensi mengalami kenaikan. China Airlines, Starlux Airlines, dan EVA Air menyatakan akan menyesuaikan tarif secara bertahap sesuai harga minyak dan mekanisme administrasi penerbangan sipil. Presiden Donald Trump kembali dilanda peristiwa berbahaya selama perjamuan latihan tahunan di Gedung Putih pada Sabtu malam. Seorang pria bersenjata tiba-tiba menyerbu dan melepaskan tembakan. Untungnya Trump berhasil dilarikan dengan selamat di bawah perlindungan petugas. Tersangka adalah seorang guru berusia 31 tahun dari California yang merencanakan serangan dengan menargetkan para pejabat tinggi dari Amerika. Bersama Ibu Negara dan Wakil Presiden J.D. Vance menghadiri acara jamuan makan malam koresponden tahunan bertema kebebasan pers di Gedung Putih. Namun tak lama setelah Trump duduk, muncul kericuan di lokasi acara. Petugas keamanan berteriak ada penembak dan memerintahkan semua orang untuk tiarap. Personel bersenjata lengkap segera membentuk barisan barikade untuk melindungi para pejabat saat dievakuasi. Area Roar Hotel langsung dipenuhi polisi, ambulans dan helikopter yang berpatroli di udara. Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengonfirmasi bahwa pelaku adalah Carl Thomas Arendt asal California. Ia diketahui memiliki gelar magister dan pernah bekerja sebagai guru paruh waktu di lembaga bimbingan pendidikan. Saat kejadian, ia merupakan tamu yang menginap di Hotel Hilton. An individual charged a U.S. Secret Service checkpoint here in the lobby area of the hotel. He was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service intercepted that individual. FBI menggeledah kediaman tersangka di California dan memastikan serangan ini telah direncanakan untuk menargetkan pejabat pemerintah. Menurut kakak tersangka, Allen dulunya mendukung kelompok pemuda Partai Republik, tetapi dalam beberapa tahun terakhir beralih ke aktivitas anti-Trump yang lebih radikal. Trump dalam wawancara juga menyebut tersangka memiliki sentimen anti-Kristen yang kuat, namun motifnya masih dalam penyelidikan. Di sisi lain, setelah 2 bulan serangan gabungan AS Israel terhadap Iran, Presiden Trump tiba-tiba membatalkan putaran kedua perundingan gencatan senjata di Pakistan. Meski negosiasi ditunda, Trump menegaskan bahwa ini bukan berarti perang akan berlanjut. Ia mengungkapkan bahwa 10 menit setelah pembatalan tersebut, Iran mengirim proposal baru yang lebih menguntungkan sehingga membuka kemungkinan baru dalam upaya penyelesaian konflik. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.